Ditemukan, gadis pemulung menyelamatkan pria dari tumpukan sampah. Seminggu kemudian keajaiban melanda pagi itu. Seperti biasa Sari bangun sebelum fajar. Suara ayam berkokok terbayang di telinganya, menyadarkan dia betapa berartinya setiap detik yang terbuang. Dengan hari-hari, dia merapikan baju lusannya, menjemput harapan baru di tengah kenyataan yang berat. Hidupnya sederhana, dan bahkan penuh tantangan. Ibu terbaring di tempat tidur, sakit parah, sementara ayahnya telah menghilang. Sari, gadis 16 tahun ini, adalah tulang punggung bagi adik-adiknya yang masih kecil, dan setiap hari ia berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Saat matahari mulai muncul, Sari melangkah keluar, memilih lorong-lorong sempit yang dipenuhi tumpukan sampah. Bau tak sedap menusuk hidungnya, namun itu adalah bagian dari rutinitasnya. Nampaknya hari itu tidak ada yang berbeda, hingga tiba-tiba ia mendengar suara yang memohon pertolongan. Ketakutan menyelimutinya, tetapi naluri kemanusiaan mendorongnya maju. Ia berlari menuju suara tersebut dan terkejut menemukan seorang pria terjebak di bawah tumpukan sampah. Tanpa pikir panjang, Sari menggali, menggeser barang-barang untuk menyelamatkannya. Setelah berjuang keras, pria itu akhirnya terlepas dari siksaan tumpukan sampah tersebut. Namun, saat Sari membantu, kerumunan warga berkumpul, ada yang mengagumi keberaniannya, tetapi keberadaan bisikan dan penilaian buruk menjadi suara yang keras. Tentu saja dia pemulung, tidak ada yang mengharapkan dia bisa melakukan hal heroik, bisik seorang tetangga. Jantung Sari berdegup, hatinya terasa sakit. Ia bertanya-tanya, apakah usaha dan keberaniannya tak berarti di mata mereka hanya karena status sosialnya? Hari-hari berlalu, Sari menjalani hidupnya dengan rutin meski penuh beban. Dukungan dari adik-adiknya selalu menjadi semangatnya. Namun, saat dunia memandang sebelah mata, hatinya merasa tersakiti dan tertekan. Rasa hampa menggenggam dirinya, dan dia tak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Meskipun wajahnya tersenyum di depan orang-orang kecilnya, di dalam hatinya, terdapat kegundahan yang mendalam. Seminggu berlalu, saat semua tampak mendung, Sari terkejut ketika Budi, pria yang hampir saja kehilangan hidupnya, datang ke komunitas mereka. Berita keberanian Sari telah menyebar, dan malam itu, di tengah kerumunan, Budi memberikan penghargaan untuknya. Dengan suara tegas, dia mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa Sari adalah pahlawannya. Kesedihan dan rasa berharga membanjiri wajah Sari. Apakah semua ini akan mengubah cara orang memandangnya? Atau apakah mereka akan terus melihatnya hanya sebagai pemulung yang beruntung? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan, momen itu terasa bagaikan keajaiban dalam hidupnya, tetapi pertanyaan tetap menghantuinya. Harapannya tergerak, membara. Tetapi ada rasa keraguan yang menyelimuti. Dia harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan sejati di mata orang-orang yang tak pernah melihat lebih dari sekadar status sosial. Dalam kerumunan, dia merasakan harapan baru, dan momen ini menjadi titik balik baginya. Sari bertekad untuk membuktikan bahwa keberanian tak mengenal latar belakang. Tapi, tantangan sejati baru saja dimulai. Sari memandang Budi yang berdiri di depannya dengan mata yang memancarkan kekaguman dan rasa terima kasih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya akan membawa dampak besar. Semburat merah di pipinya terasa hangat saat sorotan mata kerumunan mulai mengalihkan fokus kepadanya. Beberapa wajah tampak terubah, nada bisik-bisik yang sebelumnya menghujat seakan mulai mereda. Namun, Sari masih merasa cemas. Apakah mereka benar-benar melihat dia, atau sekadar terpesona oleh cerita heroik yang luar biasa? Keesokan paginya, harapan mulai membara dalam diri Sari. Ia memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda. Mungkin,
Dengan menunjukkan kemampuannya, orang-orang bisa belajar untuk tidak hanya melihat statusnya. Dia pergi ke pasar, tempat keramaian penuh warna. Saat menjajakan barang-barang bekas hasil temuan, hatinya berdegup kencang. Sari berusaha keras untuk berbicara kepada orang-orang, menceritakan kisah-kisah di balik barang-barang yang dia jual, berharap bisa menggugah hati mereka. Ada cerita di balik setiap barang ini, katanya dengan suara yang kental akan semangat. Ini bukan sekadar barang rongsokan. Ini adalah harapan dan perjuangan. Beberapa pembeli terlihat ragu, tetapi ada juga yang mulai menghampirinya. Sari merasakan detak jantung yang tak biasa, menandakan bahwa ada sesuatu yang berubah. Hari demi hari, Sari berusaha memberikan yang terbaik. Ia mulai membuat kisah untuk setiap barang yang dijualnya dan melibatkan dirinya lebih dalam dengan komunitas. Dan, secara perlahan, pengakuan yang ia impikan mulai menghampiri. Ada saat-saat ketika seseorang mengangguk penuh pengertian, atau memberi senyuman setelah mendengar ceritanya. Ada momen-momen kecil yang membuat hatinya berdegup, memberi harapan bahwa mungkin saja, suatu saat, semua ini bisa menjadi lebih baik. Tetapi pada satu sore, saat langit kelabu mulai menenggelamkan sinar matahari, badai datang. Tiba-tiba, suara gaduh mengelilingi pasar. Sari melihat sekelompok orang berlarian, diterpa rasa panik. Dia melihat beberapa orang yang sebelumnya pernah menghina dirinya menjadi lebih brutal, merusak kios-kios dan barang-barang. "Hentikan!" teriaknya berusaha untuk meredakan kerusuhan. Namun, suaranya tenggelam dalam keributan. Ia melangkah maju, merangkul kekuatan keberaniannya. Kita harus saling membantu, bukan merusak." Sari merasakan air mata menggenang di matanya, hatinya berdesir, antara ketakutan dan harapan. Tak ada yang percaya padanya, namun Sari tetap berdiri, menghujamkan keyakinan dalam jiwanya. Dalam sekejap, dia melihat matanya Budi di kerumunan, wajahnya penuh keyakinan. "Ini saatnya, Sari, bebaskan diri dari keraguanmu," serunya dalam hati. Momen itu merupakan titian bagi Sari. Dia harus berjuang bukan hanya untuk mendapatkan pengakuan, tapi untuk memperbaiki pandangan orang-orang terhadap komunitasnya. Mungkin, ini saatnya untuk mengubah stigma yang sudah menempel erat dalam pikiran mereka. Kenapa tidak? Pemungut sampah bisa jadi pahlawan, kan? Sari bertekad untuk tidak mundur. Dalam semangat dan harapan, dia bersiap untuk maju. Apakah orang-orang akan melihat lebih dari sekadar labelnya? Senja merangkap gelap, saat semua harapan terjatuh dalam raga keraguan. Namun semangat dalam diri Sari tidak akan pudar. Dia tahu ini adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dia bisa meraih perhatian yang layak? Atau justru akan terjerumus kembali dalam pandangan prejudis dan penilaian yang tiada habis? Saat langkahnya terus maju, Sari mendapati bahwa tantangan terbesarnya baru saja dimulai. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detakan jantungnya yang berdentum dengan kencang. Dia tahu ini bukan hanya kerusuhan biasa, ini adalah momen di mana segalanya bisa berubah, baik untuk dirinya maupun untuk komunitas. Setiap langkahnya menuju pusat kerumunan terasa berat, seakan bumi berusaha menahannya di tempat. Di tengah kekacauan, dia melihat wajah-wajah takut dan bingung. Beberapa anak kecil berlarian, terisak di antara rekan-rekan dewasa yang terjebak dalam amarah. Sari merasa hatinya teriris. Dia selalu ingin melindungi mereka, dan sekarang adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa cinta dan keberanian bisa lebih kuat dari kebencian. "Mari kita buktikan bahwa kita bisa lebih baik dari ini," teriaknya lagi, suaranya kali ini lebih tegas. Sejurus kemudian, beberapa orang mulai memperhatikannya. Rasa keraguan di mata mereka mulai pudar, sedikit demi sedikit. Di tengah kerumunan, Sari melihat Budi mendekatinya dengan cepat. "Aku tahu ini sulit, Sari, tapi kita harus menemukan cara untuk berhenti. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak lebih banyak," katanya. Ada kehangatan dalam suara Budi, seolah energinya mengalir ke dalam diri Sari. "Benar, kita bisa mengajak mereka bicara. Mereka hanya butuh pendengar," jawab Sari, berusaha menemukan nyali dalam dirinya.
Saat dia melihat sekeliling, dia merasakan pembangunan rasa percaya diri. Dia tidak sendirian, Budi mengangguk, memberi semangat. Mereka mulai mendekati sekelompok orang yang terlihat lebih tenang. Kita semua di sini mengerti satu sama lain, kata Budi. Apakah kita benar-benar ingin melukai satu sama lain? Atau kita bisa bekerja sama untuk membangun sesuatu yang lebih baik? Mendengar itu, beberapa orang mengangguk pelan. Perlahan, suasana mulai condong ke arah lebih damai. Sari merasa seolah dia mendengar desah harapan mengalir kembali ke dalam perasaan kerumunan. Dia merasakan getaran rasa persatuan, sejatinya tidak ada yang ingin terus hidup dalam konflik. Seisi pasar mulai surut berangsur, menggantikan gelombang amarah dengan diskusi. Sari mengambil kesempatan ini, memperkenalkan bahwa setiap barang yang dia jual memiliki cerita, banyak dari mereka juga berasal dari orang-orang yang sama. Kita sama. Kita semua menghadapi tantangan yang sama. Dia berteriak. Kita bisa berbagi kekuatan, berbagi keberanian. Kata-katanya mengalir seperti air yang menyentuh organ hati yang pernah kering. Beberapa orang akhirnya mulai mendekatinya, menampakkan wajah penasaran. Mereka tidak lagi melihat Sari sebagai pemulung, tetapi sebagai seorang pejuang yang berani berbicara untuk orang-orang yang sama ditekan. Namun, saat crowd mulai tenang, satu orang yang sangat marah tiba-tiba berdiri. Dengan suara bergetar penuh amarah, dia berteriak, "Kita sudah terlalu lama diremehkan. Kita tidak butuh empati dari siapapun." Budi dan Sari sepakat, ini adalah tantangan yang harus mereka hadapi. Rasa takut menyebar kembali dalam kerumunan. Tetapi Sari sadar, ini adalah saat untuk mengubah pola pikir. Apa yang kita butuhkan adalah rasa saling pengertian, bukan hanya sekadar empati. Tegasnya, kedua pemuda itu merasa nyali mereka tergeletak di ujung pertaruhan. Ia tahu, jika mereka tidak bisa menghadapi kekhawatiran ini, semua yang dia impikan tentang kedamaian bisa hilang dalam sekejap. Dengan napas yang berat, Sari merasakan hidupnya dipertaruhkan. Apakah dia bisa membawa perubahan menuju komunitas? Apakah dia mampu menghadapi keraguan yang menyelimuti orang-orang ini? Saat langkahnya terasa semakin jauh, pertanyaan itu terus terbayang dalam benak. Dia bertekad, tidak mau mundur sekarang. Momen kejujuran dan kebenaran harus terungkap. Jalan mereka masih panjang, dan keputusan yang diambil saat ini bisa menjadi titik balik. Akankah harapan kembali menyala? Ketegangan semakin meningkat di antara kerumunan saat suara Sari menggema. Menyadari bahwa pesan baik yang dia usung tak bisa selalu diterima, ia merasa hatinya bergetar. Saat sosok marah itu berteriak, Sari dapat merasakan dinding-dinding mental yang dibangun dalam hati orang-orang di sekitarnya. Dia menjaga ketenangan di dalam dirinya, berusaha untuk menembus pertahanan itu. Kami hanya ingin didengar. Sari berusaha meredakan kemarahan yang berkobar. Dia melangkah maju, meskipun lonceng kengerian membentang di ufuknya. Kami semua di sini memperjuangkan hak kami untuk hidup dengan layak. Apakah kita siap untuk mendengarkan satu sama lain? Suasana mulai bergeser. Seorang perempuan di barisan depan mengusap air mata di pipinya. Kita sudah terlalu lama terpisah, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah kerumunan. Sari mengikuti tatapan perempuan itu, melihat harapan kecil yang mulai terlahir. Itu adalah sinyal, sebuah tanda bahwa ada kebaikan yang bisa muncul dari kegelapan. Budi mengamati reaksi lingkungan. Mari kita ingat tentang cerita kita, bagaimana perjuangan kita pasti saling terkait. Dengan mempertimbangkan semua suara yang berbicara, ia mulai berbagi kisahnya, kisah perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku. 1 tahun yang lalu, saya kehilangan pekerjaan dan harus berjuang sendirian. Saya tidak ada tahu harus kemana, sampai Sari menunjukkan jalan keluar. Kita mungkin merasa sendirian, tapi lihat, kita di sini bersama. Sari memperhatikan wajah-wajah di sekelilingnya. Raut ketidakpercayaan mulai memudar, berganti dengan kepedihan yang telah lama terpendam. Satu demi satu, mereka mulai bercerita tentang pengalaman pahit mereka. Tentang ketidakadilan yang mereka hadapi, tentang anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah, tentang mimpi mereka yang terkulai. Yang terpenting,
Mereka mulai mendengarkan satu sama lain. Tepat saat itu, lelaki marah yang pertama berdiri, wajahnya bergetar oleh emosi. Aku juga pernah berjuang. Tapi itu tidak cukup kalau hanya kita mendengarkan satu sama lain. Kita harus beraksi. Dia menggerakkan tangannya penuh semangat. Seakan disadarkan, kerumunan berbicara lebih keras, mengaku akan perjuangan yang sama. Suara menjadi kombinasi keluhan, keluh kesah, dan harapan. Bulu Romasari berdiri menyaksikan semangat baru ini. Dia tersenyum, masih ingat kenangan masa kecilnya yang penuh kegembiraan saat bermain layang-layang. Sekarang, semangat itu kembali membakar. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang anak-anak kita, tentang masa depan. Sari menambahkan, hatinya bergetar. Jika kita berjuang bersama, kita akan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Aspirasi setiap orang seolah membara dalam jiwa, mengusir rasa putus asa yang selama ini membayangi. Saat kerumunan mulai bersatu, Sari merasakan harapan melingkupi mereka. Dia melangkah maju, menaklukkan ketakutan yang tersisa. Tetapi, ketika harapan semakin melambung, Sari melihat seorang anak kecil berdiri di sisi, wajahnya penuh ketidakpastian. Dia tahu, kekuatannya tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari orang-orang yang bersatu dalam cinta dan keinginan untuk berubah. Tetapi satu hal yang kembali mengganggu pikirannya. Ketika semua orang mulai mendekat, keraguan di benak Sari kembali muncul. Apakah semua ini bisa bertahan? Atau apakah ini hanya momen tercepat dari harapan? Sari menarik napas dalam-dalam, berdoa untuk jawabannya. Di saat itulah suara keras terdengar dari ujung jalan, sebuah mobil dengan sirene meraung. Orang-orang menoleh, terlihat panik. Tiba-tiba, kerumunan riuh kembali, amarah mengalir lagi. Mereka datang kembali. Apa yang harus kita lakukan? Seru seseorang. Ketegangan mengguncang semangat yang baru saja dibangun, dan Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Harapannya belum sepenuhnya terwujud. Dia mengerti, ini bukan hanya perjuangan untuk saat ini, tetapi untuk semua masa depan yang terancam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa tetap bersatu menghadapi bahaya yang mendekat? Sari merasa jiwanya dipertaruhkan. Mobil dengan sirene itu semakin mendekat, suara gemuruhnya menggema dalam jiwa Sari. Dia bisa merasakan ketidakpastian menyebar seperti api yang melahap rumput kering di sekitarnya. Wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi harapan kini berubah menjadi ketakutan dan kebingungan. Apakah perjuangan mereka akan berakhir di sini? Sari memusatkan perhatian pada kerumunan di sekelilingnya. Beberapa orang mulai mundur, ingin menjauh dari potensi ancaman. Namun, ada juga yang tetap bertahan, menunjukkan keteguhan yang mengagumkan. Budi, dengan semangatnya, mulai berteriak, kita tidak boleh mundur. Ini saatnya kita bersatu. Tapi suara Budi, sikin terbenam dalam keraman. Sari merasakan jantungnya berpacu, berpikir cepat. Dia tidak bisa membiarkan semua harapan yang telah dibangun hancur dalam sekejap. Dengan keberanian yang menyala, dia melangkah maju. Minarik perhatian mereka sekali lagi. Kita tidak boleh berlari. Sari berteriak, suaranya menembus kebisingan. Ini waktu kita. Jika kita terpisah, kita akan lemah. Mari kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita bersatu. Kerumunan terdiam sesaat. Sari merasakan semangat mulai mengalir kembali saat dia melanjutkan. Kita datang ke sini untuk berbicara, untuk didengar. Ini bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang kita semua. Mari gunakan kekuatan kita untuk melawan ketidakadilan ini. Dengan kata-kata Sari, beberapa orang mulai merasa terinspirasi. Mereka berkumpul, saling berpegangan tangan, menciptakan rantai yang menunjukkan solidaritas di antara mereka. Sari bisa melihat percik harapan kembali di mata mereka. Kekuatan kejernihan dan keberanian telah menggantikan Rizzo dan Kedekutan. Jika hanya untuk sejenak. Namun, suara sirene meningkat lagi, kali ini disertai dengan sorakan dari aparat yang melangkah cepat menghampiri. Wajah-wajah baru yang terisi dengan kekuasaan dan ketidakpedulian menuju kerumunan. Ujian nyata kini benar-benar di hadapan mereka. Pindah. Semua harus pergi dari sini.
teriak salah satu petugas dengan suara tegas. Sari merasakan ketegangan baru menyelimuti suasana. Sebagian orang mulai menderik, sementara yang lain seperti terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Di tengah dilema, Sari merasakan tangannya digenggam erat oleh si anak kecil yang tadi berdiri ketakutan. Melihat mata anak itu, Sari tahu dia harus berjuang lebih keras. Dia tidak ingin ketakutan menguasai mereka lagi. Kita mungkin tak memiliki senjata, tapi kita punya suara, ujarnya, melirik ke setiap sudut. Jika kita bersatu dan berbicara, mereka tidak akan bisa mengabaikan kita. Mari, tunjukkan pada dunia betapa kuat dan bersatunya kita. Semangat Sari menulari orang-orang. Mereka mulai bersorak, berteriak dengan semua kekuatan yang mereka miliki. Lawan apapun yang mendekat terasa lebih kecil ketika suara mereka bersatu dalam semangat yang kuat. Namun, di balik sorak-sorai itu, Sari merasakan kehadiran sosok lain, seseorang yang sangat dikenal. Dalam keramaian, dia melihat orang tuanya, penuh kecemasan, berusaha menjauhkan dirinya dari bahaya. Wajah ibu dan ayahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Sari ingin berlari menuju mereka, memeluk mereka, tetapi dia tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk kepanikan pribadi. Bersama, kita bisa. Sari berteriak lagi, bersikeras menancapkan keyakinan di benaknya. Dia tahu keputusan ini memiliki konsekuensi besar. Saat aparat semakin mendekat, Sari berdiri tegar, hatinya berdegup, penuh harapan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah suaranya yang tak pantang dikalahkan cukup untuk menyatukan semua? Dalam ketegangan itu, harapan Sari memancar. Bisa jadi ini adalah saat penentuan, di mana mereka harus memilih antara mundur atau melawan. Sari menatap ke depan, menyaksikan petugas yang semakin mendekat dengan wajah yang menegangkan. Namun, semangat di dalam dirinya berkobar lebih kuat daripada rasa takut yang mengintip. Dia mengangkat tangannya, seolah-olah berusaha meraih semua orang dalam kerumunan, mengumpulkan keberanian dan harapan yang ada. Jangan biarkan mereka memecah kita, teriak Sari, suaranya memecah ketegangan di udara. Suara gempita itu membuat beberapa orang merespons, mulai bersorak memberikan dukungan. Sari bisa melihat beberapa wajah yang mulai kembali berani, berlari masuk ke dalam lingkaran persatuan di sekelilingnya. Budi, dengan berseri-seri, merangkul Sari dari samping. Kita harus terus maju. Ingat, ini untuk masa depan kita semua. Tiba-tiba, sirene berhenti dan suasana hening sejenak. Hanya terdengar desahan napas berdebar yang penuh ketegangan. Semua orang merasakan getaran itu. Lalu, tiba-tiba sebuah teriakan mengalun lagi. Kalian harus pergi. Jangan menantang kami. Suara itu membuat jantung semua orang bergetar. Sari memejamkan mata sejenak, berusaha menyaring suara ancaman tersebut. Dia mencari cara untuk mengalihkan perhatian para aparat. Jika mereka bisa berbicara, jika mereka bisa menyampaikan rasa sakit dan harapan, mungkin isi hati mereka bisa didengar. Semoga mereka bisa mendengar kita. Mari kita naik-naikkan lagi kebangkitan. Sari berusaha mencari celah. Beberapa orang yang berada di dekatnya mulai ikut menggugah semangat. Dengan penuh keberanian, mereka mulai menyanyikan lagu perjuangan. Suara harmonis itu menggetarkan hati, mengalir seperti aliran sungai ke telinga semua orang di sekitar. Tanpa sadar, orang tua Sari yang tetap berada di kerumunan itu juga mulai mengikuti, menciptakan gelombang yang menakjubkan. Namun, di tengah nyanyian itu, satu petugas maju, mengangkat tangan untuk menghentikan semua suara. Apa yang kalian lakukan? Kembali ke rumah? Ketidakpedulian dan kekuatan wajahnya mendatangkan gemuruh ke dalam kerumunan. Sari merasakan kemarahan membara di dalamnya. Dia mengingat semua impian, cita-cita yang mereka perjuangkan. Kita tidak akan mundur. Ini tentang hidup kita. Tentang masa depan kita. Suaranya tak gentar. Jantungnya berdetak semakin kencang saat petugas itu maju lebih dekat, diikuti oleh kawan-kawan satu timnya, yang membawa perisai dan tongkat. Detak jantung Sari semakin mendengung, seperti petasan siap meledak. Namun, matanya tidak memadamkan semangat. Wajahnya menunjukkan semangat yang tak bisa dibendung,
Dia tidak sendiri. Jangan merasa sendiri, kawan-kawan. Mari kita hadapi bersama, teriak Sari, dan seakan-akan suara tersebut menjadi mantra, memanggil keberanian dari hati semua yang hadir. Sari merasa ada kekuatan baru membangkit di dalam kerumunan. Secara perlahan, lebih banyak orang berdiri bersamanya, bersikap berani, meski ketukan langkah para aparat semakin cepat. Mereka mengombang-ambing semangat kolektif yang tidak terputus. Namun, saat suasana meningkat, Sari melihat ke arah orang tuanya lagi, wajah ibu yang terbelah antara takut dan bangga. Dengan kehangatan itu, dia merasakan getaran harapan, tapi juga kekhawatiran yang mendalam. Apakah mereka benar-benar bisa melawan ketidakadilan ini? Di saat itulah, sebuah suara pecah dari dalam kerumunan. Seorang gadis kecil, ini adalah anak kecil yang sebelumnya Sari peluk, berdiri berani di depan Sari. Kita tidak takut. Kami ada di sini. Bersama kita bisa. Teriakan itu membuat suara kerumunan menggema lebih kuat. Apakah ini langkah pertama menuju perubahan? Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Sari merasa semakin optimis, kendati bayangan ancaman mendekat. Dalam momen tersebut, harapan terpaksa bertemu dengan kenyataan pahit. Momen itu bisa jadi yang menentukan, pelanggaran terbesar mungkin baru dimulai. Namun, satu pertanyaan bergong di pikirannya. Apakah mereka bisa satu suara, melawan semua takdir yang terhampar di depan mereka? Hembusan angin sejuk tiba-tiba menerpa wajah Sari, seolah memberi napas baru di antara ketegangan yang menggantung. Kerumunan mengelilinginya seperti gelombang laut yang tak berkesudahan, saling mendukung dan memberikan tenaga satu sama lain. Di dalam hatinya, semangat itu menggelora, membakar segala keraguan yang mungkin menyergap. Sari menatap setiap wajah yang menggambarkan harapan, samudera perasaan yang tak terucapkan. Mereka semua ingin didengar, ingin status hukum dan keadilan. Dan saat itu, suara gadis kecil yang berdiri tegak di depan menambah nyala kobaran dalam dirinya. Beraninya, gadis kecil itu seakan menjadi simbol semangat mereka semua. Sekeliang, Sari merasakan air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Bersama kita bisa. Seru Sari, mencoba menyalakan kembali semangat yang mendidih. Dia merasa riuh saat suara kerumunan menjawab dengan sorakan yang semakin membesar. Kedekatan itu menciptakan rasa persatuan yang tak terputus. Namun, di luar jangkauan harapan, suara petugas mulai menggemuruh. Kalian sudah diperingatkan. Kembali. Mata Sari menyala, terpantul minat dan tekad. Jika mereka mundur sekarang, semua perjuangan akan sia-sia. Kami tidak akan mundur. Teriaknya, mengangkat tangannya dengan keyakinan. Setiap orang di sekelilingnya mengangkat tangan mereka, membuat formasi yang kokoh seperti benteng. Perisai yang dibentangkan oleh rasa persaudaraan dan solidaritas. Saat itu, sebuah ledakan kecil di depan mereka mengalihkan perhatian semua orang. Sebuah petasan yang dilempar oleh sekelompok pemuda mengguncang suasana. Kerumunan terkejut, dan beberapa langkah mundur. Tapi bukan Sari. Dia merasakan lagi jalur dalam dada. Jangan biarkan itu menghentikan kita. Kita bisa melawan semua ketakutan ini. Seketika, mereka bersatu kembali, bertekad meski ketidakpastian ada di depan. Namun, setiap langkah menuju hadapan polisi yang memblokir jalan tampak semakin mengancam. Sari dapat melihat dari kejauhan, ada aparat yang bersiap dengan perisai dan pelindung suara. Pikirannya cepat berputar, apa yang bisa mereka lakukan? Nanti, kita harus berpindah ke titik lain. Bisik Budi di sampingnya. Kita bisa cari jalur lain untuk menyampaikan pesan kita. Sari menganggukkan kepala. Mereka perlu strategi. Dengan hati-hati, dia menggenggam tangan gadis kecil itu, menggandeng semua yang hadir. Kita pergi bersama. Jangan terpisah. Mereka bergerak maju, berjalan menyusuri jalan perlahan. Di depan ada gang sempit, dan saat itulah, perasaan Sari bergetar. Dia tahu itu keputusan berani. Lalu Sari mendengar suara dalam dirinya, apakah benar ini jalan yang tepat? Suasana semakin tegang saat mereka bergerak melewati pertigaan. Sirene mulai berbunyi lagi, dan Sari mendengar teriakan-teriakan ketidakadilan yang lain.
Dia melihat wajah-wajah tegang di sekelilingnya, semua merasa beban berat di pundak masing-masing. Namun, ada semangat yang menyala dalam hati setiap orang. Mereka mencapai ujung gang dan sekelompok pemuda muncul, melawan barisan aparat, mendorong dengan semangat yang sama dalam diri Sari. Sari tertegun, terkejut, dan penuh harapan ketika dia melihat sekelompok orang yang sama, berjuang demi kebenaran. Apakah ini tanda bahwa mereka tidak sendirian? Sari melongok ke belakang, mengingat wajah ibunya yang cemas dan terbelah antara harapan dan ketakutan. Namun, saat dia menatap kerumunan di depannya, dia tahu ini adalah saatnya untuk bersuara. Momen di mana keadilan bisa terlahir dari perjuangan. Bersama kita lebih kuat. Dia berteriak, bergema di seluruh gang. Rasa percaya diri meledak di dalam diri semua orang, dan dengan itu, Sari melangkah maju, menyadari bahwa tidak ada jalan mundur. Satu langkah kecil bisa menjadi langkah besar untuk kebenaran. Namun, saat kerumunan mulai bersatu, rintangan yang lebih besar muncul, dan ketidakpastian menunggu di depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sari melangkah, jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan getaran listrik di udara saat kerumunan bersiap untuk bersatu. Di hadapan mereka, aparat bersenjata berdiri tegar, wajah-wajah mereka dingin, menggambarkan tekad untuk menghadang. Namun, semangat kelompok ini tak bisa dipadamkan dengan mudah. Di tengah kerumunan, Sari melihat sosok pembela lain, seorang pemuda dengan tatapan tajam. Dia memandang Sari dengan penuh harapan. "Ayo kita lakukan ini. Kita semua di sini untuk keadilan." Suara pemuda itu memecah kebisuan sesaat, membangkitkan dahi kerumunan yang mengangguk penuh semangat. Sari mengangkat kedua tangannya, melontarkan jari telunjuknya ke arah para aparat. "Apa yang kalian lakukan itu salah. Kami hanya ingin didengar." Pelan, suara mereka mulai melantun, menembus tantangan yang ada di depan. Di belakang mereka, beberapa orang tua menonton dengan khawatir, matanya memancarkan ketegangan dan kecemasan. Sari teringat pada ibunya, mengingat nasihatnya untuk tidak terjebak dalam kerumunan penuh kemarahan. Namun, kali ini, dia tak bisa mundur. Kerumunan adalah keluarganya sekarang, berjuang untuk apa yang benar. Satu suara dari belakang berbicara lembut. "Sari, ingatkah kamu pada kisah teladan rakyat kita? Kisah jadaran tak akan datang jika kita tak memperjuangkannya." Dengan menggelora, Sari menatap sekeliling, merasakan bahwa setiap orang di sana memiliki cerita dan peluh yang dicurahkan. "Ayo kita tunjukkan kepada mereka. Tunjukkan betapa kuat kita." Teriakan sorak mendebarkan, membanjiri alun-alun. Kerumunan bergerak ke depan, langkah-langkah yang berani dan penuh harapan. Ketika mereka mendekati barisan aparat, Sari bisa melihatnya, senapan, perisai, semua menghalangi jalan. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan. Persatuan. Sari merasakan sentuhan tangan kecil, gadis kecil yang sama berdiri di sampingnya lagi, matanya lebar penuh semangat. "Kita tidak sendirian, kan?" tanyanya, suara manisnya menggetarkan jiwa. Sari tersenyum, merasa pelukan kekuatan. "Tidak, kita tidak sendirian," jawabnya yakin. Namun, ketika mereka semakin dekat, Sari mendengar keributan dari arah lain. Konflik lain, teriakan kebencian dan ketidakadilan. Suara berapi-api memenuhi telinga, dan sesaat rasa cemas menggigit ke dalam hatinya. "Jaga posisimu," teriak Budi, berusaha meredakan kepanikan saat orang-orang mulai tenggelam dalam kebisingan. "Kita tidak boleh terpecah." Banyak orang berlarian, menghindari kerumunan yang menyusut. Sari merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Ketika semua bergetar, sorak-sorai tak terputus diselingi oleh sirene yang melengking keras. Kerumunan terbagi dan terpecah, beberapa orang jatuh, lain-lain berusaha untuk tetap berdiri. Dalam dekapan ketegangan itu, Sari melihat di dekatnya ada seorang pria tua, tersisih di belakang, terjatuh karena kekuatannya yang mulai menua. Tanpa berpikir panjang, Sari menjulurkan tangan, menggandeng lengan pria itu. "Kami akan membantu," dia berjanji, sambil menariknya kembali ke dalam kerumunan. Mata pria itu penuh ketidakpastian, namun di sana juga ada harapan. "Terima kasih,"
Nak, jangan pernah kehilangan semangat, ucapnya seraya meraih tangan Sari dengan lembut. Sari merasakan jantungnya berdebar semakin keras, seolah suara detak itu menyatu dengan teriakan dan sorak seluruh kerumunan. Dengan setiap mendapatkan kekuatan dari tanah tempat mereka berdiri, dia tahu, hari ini adalah tentang lebih dari sekadar berjuang. Ini adalah tentang kewajiban sebagai sesama manusia. Namun di balik suara tegas yang menggaung, Sari tahu ancaman lain sedang mendekat. Dalam gelapnya malam, pintu menuju pertemuan lebih besar sudah berada di depan mata. Ketika kerumunan mencoba untuk maju, ada suara di kejauhan. Lonceng bahaya mengingatkan mereka akan pilihan sulit yang harus mereka hadapi. Ketika momen itu semakin mendekat, apa keputusan yang tepat? Apakah mereka berani melangkah atau bersembunyi? Kini, semua harapan terjaga, dan jalan yang harus mereka tempuh semakin membingungkan. Bagaimana mereka bisa menemukan kekuatan di tengah kegelapan? Sari merasakan angin malam yang kencang menerpa wajahnya, mengusir rasa cemas yang sempat menghantuinya. Suara sirene dan teriakan di sekelilingnya menciptakan simfoni kekacauan, tetapi ada gelora lagi di dalam dirinya. Dia melihat ke arah kerumunan yang berjuang, semua wajah menampilkan keteguhan dan tekad. Forgotten moments dari komunitasnya melintas dalam pikirannya, semua yang pernah dihadapi, semua perjuangan yang membuat mereka sekuat ini. Mata Sari beralih pada pemuda di sampingnya, Budi, yang tampak lebih tegar dan berani daripada sebelumnya. Mereka berdua bertatap untuk sesaat, kemudian Budi mengangguk. Kita harus maju. Ini adalah momen kita, teriaknya, suaranya membahana di tengah keributan. Penuh keberanian, dia melangkah ke depan, dan Sari mengikuti tanpa ragu. Saat mereka mulai bergerak, ada sesuatu yang mengubah arah pikiran Sari. Dia ingat dalam sebuah pertemuan komunitas sebelumnya, saat semua orang bercerita tentang harapan mereka akan masa depan yang lebih baik, saat mereka menjalin janji untuk saling mendukung, tidak peduli seberapa sulitnya jalan di depan. Kenangan itu seolah memadamkan rasa gentar yang menyerang. Setiap langkah adalah suara untuk keadilan, teriak Sari. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Suara tersebut bukan hanya miliknya. Suara itu milik setiap jiwa yang berani bermimpi. Kerumunan menjadikannya sebagai pembakar semangat. Momen bergerak maju adalah momen bersatu, meruntuhkan dinding ketakutan yang ditimbulkan oleh aparat yang siap menghadang. Dan saat mereka semakin dekat, dia bisa melihat wajah aparat sejuk dan tegas, tetapi di dalamnya, Sari bisa merasakan keraguan. Seolah mereka pun manusia, dengan harapan dan ketakutan. Dia mengangkat tangannya, mengisyaratkan damai, kami bukan musuh kalian. Kami hanya ingin didengar. Tibalah saat kerumunan dalam hitungan detik. Dengan keberanian melanda, beberapa orang maju untuk bernegosiasi, mencoba berbicara dengan aparat. Tetapi saat itu juga, Sari mendengar suara teriakan lain, muncul dari arah yang sepenuhnya tidak terduga. Oh tidak, Dengga, seru seorang wanita tua. Matanya penuh kecemasan, terarah pada sudut lain tempat sekelompok orang menyerang aparat. Dalam sekejap, Sari menyadari ketegangan yang mulai meningkat, kerumunan terbelah lagi. Di satu sisi, ada harapan. Di sisi lain, ada kekacauan yang siap mengganjal mereka, semua bergetar. Dalam sekumpulan orang, Sari sempat merangkul gadis kecil yang kini tampak ketakutan. Dia ingin menenangkan gadis itu, tetapi lebih dari itu, dia merasa terbelah antara melindungi orang-orang di sekitar atau meninggalkan panggilan suci ini. Mari kita bawa wanita tua itu ke tempat aman, desak Budi, seolah membaca pikiran Sari. Sari mengangguk, tak mau kehilangan seseorang saat situasi semakin urgen. Mereka berdua bergerak menjauh dari kerumunan, berusaha menjauh dari keriuhan. Dalam perjalanan, Sari merasakan jantungnya berdetak cepat. Apakah mereka sudah kehilangan kesempatan untuk berjuang? Tetapi saat itu, Sari melihatnya. Di sila karamunan, sirang lelaki dengan wajah muram tersingkir, menggerakan pandangannya ke arah mereka. Di dalam diri Sari, ada momen gelap yang tak terduga. Dia bisa melihat kegalauan dalam diri pria itu, seolah terkurung oleh ketakutan dan kesepian. Ia berhenti sejenak. Dari sini,
Kita bisa kembali bersatu, bisiknya dalam hati. Meskipun kegaduhan melanda, ada pikiran yang kuat dan jelas. Apa yang terjadi jika mereka berhenti mendengarkan satu sama lain di tengah keributan? Daripada ketakutan, mengapa tidak menggunakan momen ini untuk membangun jembatan? Tenanglah, Sari berseru pelan-pelan kepada gadis di sampingnya, menyentuh bahunya. Semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba, suara lain muncul lengking senapan di kejauhan. Adrenalin Sari memuncak seolah waktu terhenti, memunculkan kebutuhan mendesak untuk melindungi semua di dekatnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya saat ketidakpastian menghampiri mereka? Sari semakin merasakan ketegangan, seolah pertarungan dalam hatinya belum berakhir. Dia tahu, momen kebenaran akan segera tiba, dan saat itu pun, bukankah seharusnya mereka siap untuk melangkah? Sari melangkah mantap, keberanian terpatri dalam setiap detak jantungnya. Dia melihat ke sekelilingnya, di depan, aparat masih berdiri tegar, menciptakan tembok yang menakutkan. Namun, semangat di dalam diri Sari mengobarkan tekad untuk tidak mundur. Kita bisa melakukannya, teriaknya, suaranya menggema di tengah keributan. Kerumunan yang tadinya terpecah oleh rasa takut, kini mulai bersatu kembali. Wajah-wajah tegang mulai bertransformasi menjadi harapan. Sari dan Budi berpandangan, saling menguatkan satu sama lain. Kami hanya ingin didengar, teriak Budi, menyuarakan keinginan semua yang telah lama terpenjara dalam bisikan ngeri. Dengan tekad bulat, kerumunan maju. Perlahan, suara mereka menyatu, membentuk gelombang kebangkitan yang tidak bisa diabaikan. Detak jantung Sari berdenyut meriah, seolah setiap detak tersebut mengajak mereka ke permulaan baru. Dia menyaksikan wajah-wajah keluarga, teman, dan bahkan mereka yang sebelumnya menghina dan meremehkannya, sekarang bersatu melawan ketidakadilan yang mengancam. Di tengah kerumunan, sorakan mengalun, menjadi manifestasi dari setiap harapan dan impian yang terpendam. Kami akan berjuang. Kami tidak takut. Semakin menguatkan pernyataan mereka. Sari dapat merasakan getaran kekuatan, energi itu membakar semangatnya lebih jauh. Namun, saat kerumunan semakin dekat dengan aparat, suasana kembali tegang. Suara sirene menggaung, mengancam keheningan momentumnya. Kembali. Semua harus pergi. Teriakan petugas menambah peluh di dahi mereka. Sari merasakan kegelapan ketakutan mulai mendekat. Tetapi dia meneruskan teriakan, kita tidak akan mundur karena kita satu. Dan tiba-tiba, gadis kecil yang selalu berdiri tegak di sisinya melangkah maju, mengangkat tangan kecilnya. Kami tidak takut. Di sini, kami bersatu. Suaranya yang penuh semangat menyala, menjalar ke seluruh kerumunan, memadamkan keraguan. Sari merasakan air mata hangat menggenang, harapan meluap naik. Budi berdiri di sampingnya, mendorong semangat semua. Apa yang kita inginkan adalah keadilan. Untuk masa depan kita. Kita bisa melawan jika kita bersatu. Dalam sikap, segalanya tersisikan dalam genggaman mereka. Kerumunan mulai terdengar lebih nyaring, lebih bersemangat. Namun, tekanan dari aparat semakin kuat. Bersurai atau kami akan bertindak. Teriak petugas itu, matanya menjelajahi setiap wajah dalam kerumunan. Sari merasa hatinya bergetar, tetapi dia tahu inilah saatnya untuk melangkah maju. Kami bukan musuh. Kami hanya ingin keadilan. Teriaknya dengan segenap suara yang ada dalam sekejap, kegaduhan menghinggapi kerumunan. Beberapa orang mulai mundur, tetapi Sari tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Jangan. Kita harus bersatu. Dia berusaha menggempur keberanian semua orang. Teman-temanku, bersatu bersama. Ini pertarungan kita. Akhirnya, momen krusial tiba. Dalam keheningan sesaat, Sari melihat ke arah Budi, dan bisa merasakan harapan bersinar di dalam hati mereka. Sayap, teriaknya, membuat semua yang hadir menyatu dalam semangat perjuangan. Dalam hitungan detik, Sari mendengar suara riuh saat semua melangkah bersama, bersatu, menerabas ketidakadilan di depan mereka. Suara mereka menggendang dalam satu kesatuan. Kami bersatu. Perisai ketakutan mulai mencair, membongkar belenggu yang selama ini membelenggu jiwa mereka. Momen itu adalah penentu.
Ketegangan berubah menjadi keberanian. Harapan melambang tinggi. Di tengah kegelapan, cahaya baru berkilau. Merekalah suara yang takkan hilang. Semangat tak pernah padam. Akhirnya, Sari tersenyum. Semua orang tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Hatiku masih berdebar, dan air mata haru berjatuhan. Harapan kini ada di depan mata. Kekuatan bersatu tak terhentikan, sebuah firasat bahwa mereka bisa mengubah nasib, merangkul kebenaran saat momen keadilan terwujud. Tinggal satu hal lagi untuk dilakukan. Sampaikanlah semangat ini kepada dunia. Sekarang, untuk kalian yang menyaksikan, ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Berlangganan segera ke channel ini agar kalian tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like. Sekarang untuk memberi makan algoritma yang sangat membantu, dan komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat akhir yang sesuai dengan harapan ini.